Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, mencintai, mengasihi kita semua. Tuhan sudah pelihara hidup kita dari pagi, siang, sore, sampai malam menjelang tidur. Tiap hari, tiap saat, selalu ada penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu. Selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sebagai pelindung yang ajaib. Tuhan Yesus juru selamat kita. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan membawa kita makin hari makin sungguh serius dengan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, atas kemurahan Tuhan kita terus berurutan baca Alkitab. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Karena cinta Tuhan ini sudah sangat terbukti, tidak diragukan lagi cintanya Tuhan. Kita semua di dalam keadaan sehat, saya sehat, selalu di dalam penyertaan Tuhan. Saya tidak pernah bolos nyampaikan firman Tuhan pagi malam tiap hari sampai Yesus datang, karena Yesus bersama kita. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26, dengan tema kita ambil firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau mempersembahkan hidup yang layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tutup saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Dia maha kudus, maha agung, maha mulia, maha mulia. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan yang bersemayam di surga. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Suci, suci, Tuhan Maha Kudus, amin, haleluya. Mari Bapa, kuduskanlah hidupku, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 8 pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Kudus, kudus, Maha Kudus Engkau Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Haleluya. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya.
Ampunilah semua dosaku Bapa. Haleluya. Aku hamba-Mu, orang yang berdosa, tidak ada arti apa-apa Bapa. Haleluya. Engkau maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Mari sucikanlah Ku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami semua anak-anak mau membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, biar hari ini hari silakan berganti malam, pagi, silakan. Yang penting kita, apapun keadaannya, tetap Yesus selama-lamanya. Tetap cinta Tuhan Yesus, karena Dia Maha Kudus. Bapak Ibu, kita baca tadi dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8. Dikatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan berdiri sebelah dalamnya, penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan akan datang dan akan datang. Coba, kudus, kudus. Karena di ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Amin. Termasuk Bapak Ibu bersama saya ada ciptaan Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab Allah itu begitu kudus, begitu agung, begitu sempurna. Saya kagum, takjub akan kebesaran Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai, di mana kita senantiasa sehat dipelihara sama Tuhan. Kalau kemarin saya sedikit perut, kadang-kadang ada sedikit sakit-sakit sudah. Kok keluar sakit-sakit apa saya kadang-kadang itu? Keluar nyat sakit, sakit. Ya, bagian ulu hati. Saya berdoa sama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan berikan kesehatan. Kiranya Engkau masih memberikan saya sehat sebagai hamba Tuhan sampai Yesus datang. Saya mungkin beritakan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, saya ingin rapture, diangkat sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, dipanggil sama Tuhan, saya sudah siap, saudara. Kenapa? Saya sebagai hamba Tuhan cinta Tuhan Yesus. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Dan kita semua punya tempat di surga buat selama-lamanya. Yang penting, mari usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Di Timotius pasal 2, 14-26. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak ada berguna, malah mengocokkan orang yang mendengar. Amin. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, dengan tema usahakan supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Kalau ya layak di hadapan Tuhan, saya sudah katakan, kita punya 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ngomong soal lidah, supaya lidah kita layak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bersilat kata di sini. Bersilat kata, kan hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengocokkan orang yang mendengarnya. Jadi hati-hati di dalam mulut. Jangan suka ngomel-ngomel, keluar kata-kata binatang. Mohon maaf ya, keluar kata tidak senang, jangan. Tapi mari selalu dengan kata yang menjadikan berkat ya. Di ayat 15, usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Amin. Supaya kita senantiasa mengatakan kebenaran Tuhan. Seperti yang saya sampaikan firman Tuhan pada malam pagi. Ketemu dengan orang, selalu saya beritakan kebenaran. Ya, jangan sampai kita keluar ngomel-ngomel dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, siapa, keluar kata yang tidak senang. Jangan, tapi keluar perkataan kebenaran. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Tapi hindarlah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambahkan kefasihan. Amin. Mari, mulut kita harus jadi berkat. Sudah saya katakan, tubuh, jiwa, roh. Supaya kita senantiasa hidup kita, perlakuan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ingat, saudara, sadar bahwa kita ada benih ilahi, ada Tuhan Yesus. Kita orang Kristen, ada Kristus dalam kehidupan kita. Perkataan mereka menjalan seperti penyakit kanker,
di antara mereka termasuk Himenius dan Pinutus yang telah menyimpang dari kebenaran, dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan demikian mereka merusak iman sebagian orang. Jangan sampai kata-kata kita merusak iman, jangan sampai, saudara ya. Tapi minta sama Tuhan, makanya pentingnya hidup kita, isilah hatimu, mulutku, hidupku dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya hidup kita menjadi berkat. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Kalau kita meninggalkan kejahatan, hidup berkenan sama Tuhan, maka Tuhan katakan mengenal siapa kepunyaannya. Kita adalah milik Yesus. Tapi jangan sampai kita ngomong milik Yesus padahal Yesus tidak kenal. Seperti di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Matius 7, 21, 22, 23. Bukannya orang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan di Alkitab 3, nyala kamu dari sini, aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Coba jangan sampai sudah dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu minta sama Tuhan, nangis, saudara. Jangan sampai seperti Matius 25, 10, 5 gadis yang bodoh, dia teriak-teriak, nangis, buka pintu, pintu tidak dibukakan. Karena apa? Ternyata Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena senantiasa 5 gadis yang bodoh, hidupnya lalai, hidupnya sembrono, tidak berjaga dan berdoa, selalu melecehkan, menyempelekan kasih karunia Tuhan, tidak menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membuat kita selalu refleksi diri, evaluasi diri, supaya kita jangan sampai berbuat kejahatan, tapi usahakan supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang untuk maksud yang kurang mulia. Oleh itu mari kita dipakai Tuhan Bapak Ibu semua, supaya dipakai Tuhan menjadi maksud yang mulia, bukan maksud yang tidak mulia. Tidak berguna, saudara. Rumput kering seperti dalam Yohanes 15 ayat 6. Kalau kita keluar dari Tuhan, langsung lempar kering, dibakar dengan api. Jangan sampai, saudara ya. Mari kita menjadi ranting-ranting selalu ada di dalam pokok anggur yang benar bersama dengan Yesus, sehingga kita dipakai untuk maksud yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pakai hidupku menjadi maksud yang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuruskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dipakai Tuhan, dijadikan Tuhan perabot yang mulia, perabot yang kudus, sehingga kita layak dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan yang mulia. Dalam nama Yesus, doa saya, Bapak Ibu doakan saya, saling kita doakan, supaya kita sama-sama dipakai Tuhan untuk menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Kejarlah keadilan, jadilah orang setia, ciptakan damai sejahtera, biar kita bukan menjadi batu sandungan, menjadi berkat. Ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Mari Bapak Ibu, dalam pergaulan, dalam pertemanan komunitas, baik di gereja, dalam pekerjaan, bisnis, apapun juga, jangan sampai kita menciptakan konflik, menciptakan pertengkaran. Tapi hindarilah, kata firman Tuhan, hal yang tidak berguna, yang dicari-cari, yang menciptakan konflik, pertengkaran. Lebih bagus kita diam, saudara. Daripada nanti sudah nyautnya ribut-ribut, tidak menjadi berkat. Nanti orang lagi, orang Kristen seperti itu. Luar setan masuk, saudara. Iblis masuk, kita keluar kata-kata yang tidak senonoh. Jangan sampai kita minta sama Tuhan. Roh Kudus akan jaga lidah kita. Roh Kudus akan tutup bungkus supaya tubuh jiwa kita menjadi berkat, saudara. Ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh berantem, bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar orang sabar. Amin. Mari saya sebagai hamba Tuhan hindari, saya tidak mau berantem, ya, terus ribut sama orang di tengah jalan. Tidak boleh. Tapi ini menjadi komitmen kita bersama, harus sabar, ramah, supaya kita dilihat orang Kristen menjadi berkat. Ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan terakhir, dan demikian mereka menjadi sadar kembali
karena terlepas dari jahat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Amin. Jangan sampai kita ada jahat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua ada Roh Kudus, ada firman Allah, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Doa saya menyertai Bapak Ibu, supaya Roh Kudus kan menuntun kita, hidup kita penuh dengan firman Allah, sehingga kita menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Karena firman Tuhan katakan kalau masuk surga, surga itu tidak ada barang najis. Saya mau baca dalam Wahyu 21 ayat 27. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi mereka yang semua nama tertulis dalam kitab kehidupan Anda. Amin. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau pakai setiap kita supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa. Amin. Haleluya. Allah yang di dalam surga. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan Yesus Maha Kudus. Tuhan Yesus agung dan sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ingatkan firman Tuhan pada malam hari ini. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan berikan kekuatan, kemampuan buat kita, mengajar kita, mengingatkan kita bersama, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, hidup berpadanan pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.